malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Malam ini berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Koinonia DKI Jakarta. Malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam istirahat malam, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Sampai pada malam hari ini, kami boleh beristirahat. Namun sebelum kami tidur, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat, pengertian, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sungguh memberikan kekuatan bagi iman percaya kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sesuai jadwal bacaan kita pada malam hari ini melalui Sabda Bina Umat, akan diambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 22. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih kuliah di STT Jakarta di tahun 1985, seorang dosen saya yang bernama Pendeta Victor Immanuel Tanya, sekarang Pendeta Victor Immanuel Tanya sudah almarhum. Ia mengajarkan kepada kami
sebagai mahasiswanya, supaya kami menjalani kehidupan di dunia ini secara biasa-biasa saja, wajar-wajar saja, tidak usah terlalu berlebihan. Nah, bagi orang Kristen, melakukan kebaikan itu sebenarnya sesuatu yang biasa. Mengampuni orang lain itu sesuatu yang biasa. Memberi pertolongan kepada orang lain itu sesuatu yang biasa, yang wajar. Semua itu hal yang wajar dilakukan oleh seorang Kristen. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, melalui kitab pengkhotbah malam ini, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema sikap yang wajar. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Secara tradisi ada 3 kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, yaitu kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini ditulis Salomo pada masa mudanya. Kemudian kitab Amsal. Kitab ini ditulis Salomo pada masa usianya setengah tua, pada masa puncak kejayaannya. Dan terakhir adalah kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Di masa tuanya, ia melihat dan mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya. Hidupnya akan segera berakhir karena dibatasi oleh kematian. Ia melihat bahwa kehidupan manusia sia-sia saja, karena pada akhirnya manusia akan mati. Manusia hidup berada di bawah bayang-bayang maut. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ia menuliskan di ayat 15, pada masa hidupnya yang sia-sia, ia melihat ada orang yang saleh, tetapi binasa dalam kesalehannya. Namun ada orang yang fasik, orang yang jahat, hidupnya lama dalam kejahatannya. Sehingga ia mengajarkan di ayat 16 dan 17, jangan terlalu saleh dan juga jangan terlalu jahat. Jadi jalani hidup yang wajar-wajar saja. Hal ini berhubungan juga dengan ayat 20. Di sana dituliskan, di bumi ini tidak ada orang yang benar-benar saleh, yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Di ayat 18 ia menasehati untuk tetap memegang yang satu dan jangan melepaskan yang lain. Baginya hal itu mempunyai hubungan dengan keyakinan iman, takut akan Allah. Dasar daripada hikmat adalah takut akan Allah. Kekuatan orang berhikmat sama seperti kekuatan 10 orang penguasa dalam satu kota. Orang yang berhikmat akan dimampukan untuk mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan dengan menggunakan hikmatnya. Orang yang berhikmat tidak akan memperhatikan atau menanggapi semua ucapan,
semua perkataan yang disampaikan oleh orang lain, bahkan ucapan yang berisi kutukan, berisi sumpah serapah, itu tidak akan ia masukkan dalam hati, karena ia menyadari juga bahwa ia kerap kali melakukan hal yang sama, mengutuki orang. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaringkan kepala kita pada malam hari ini, mari kita merenungkan sikap yang kita jalani pada hari ini. Apakah kita telah bersikap secara wajar sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang telah dikaruniakan keselamatan, dikaruniakan hikmat Tuhan melalui firman-Nya? Mari jalani hidup dengan sikap yang wajar sebagai orang Kristen, sikap yang wajar, yang biasa-biasa sebagai orang Kristen, sebagaimana Kristus sudah memberikan teladan kepada kita. Kebaikan harus dinyatakan dalam kewajaran hidup kita sebagai respon, sebagai rasa syukur, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dan anugerahkan bagi kita. Itulah sikap yang wajar sebagai seorang Kristen. Hikmat ini Tuhan berikan bagi kita untuk kita pegang dan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau telah memberikan hikmat-Mu melalui firman Tuhan, melalui pengajaran Tuhan Yesus, melalui para nabi. Kami diajarkan sebagai umat pilihan Tuhan yang telah menerima keselamatan, untuk kami menjalani kehidupan kami secara wajar sebagai orang beriman, sebagai ungkapan syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, anugerahkan bagi kami. Ya Bapa Surgawi, di malam ini kami menyerahkan hidup kami menyerahkan diri kami dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati agar bangsa dan juga negara kami Indonesia tetap berdiri sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati kepala negara Bapak Presiden Joko Widodo. Berikan juga hikmat kebijaksanaan baginya, agar ia dapat menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap sahabat GPIB yang berada di dalam pergumulan mereka. Mereka yang menjalani kehidupan dengan berusaha menghadirkan kesalehan hidup. Tuhan, kuatkan mereka. Mereka yang berada di dalam pergumulan karena kejahatan yang mereka lakukan. Tuhan, sadarkan mereka, sehingga hidup yang kami jalani senantiasa terhubung dengan firman Tuhan, dan hidup kami menjadi berarti oleh karena Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sertai kami di dalam istirahat malam kami. Pulihkan kesehatan kami, kekuatan tubuh kami saat kami beristirahat. Bangunkan esok hari dengan kekuatan yang baru untuk kami berkarya di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan
dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Saya selaku pendeta GPIB Jemaat Koinonia DKI Jakarta mengucapkan selamat beristirahat bagi sahabat GPIB. Tuhan memberkati.